Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, dan segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, puasa dalam bahasa Arab itu disebut siyam, dan secara kebahasaan siyam artinya imsak. Jadi puasa itu secara kebahasaan artinya imsak atau menahan diri. Menahan diri dari apapun itu namanya puasa. Ibu Maryam pernah ditanya perihal bayi yang dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau kemudian menjawab singkat, faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nadar kepada Allah yang Maha Pengasih shauman, berpuasa. Karenanya aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Maka shauman di sini artinya menahan diri atau imsak dari berbicara. Kemudian kita tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, itu namanya imsak dan shauman. Kemudian tidak berdosa, menahan diri dari berkata-kata dosa dan berbuat dosa, disebut shaum dan imsak juga. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajat fi ayyada ta'ama wa syaraba." Siapapun yang ketika berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak menahan diri, imsak artinya tidak menahan diri dari berkata zur dan berbuat zur, berkata dosa, berbuat dosa, maka puasanya sia-sia. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja dari puasanya. Maka puasa secara kebahasaan artinya imsak atau menahan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu lagi imsak yang seharusnya melekat kepada kita di bulan Ramadan ini. Jadi puasa yang kita lakukan itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, menahan diri, tidak melakukan dosa. Nah, yang ketiga ini yang perlu kita galakkan, yaitu menahan diri dari hawa nafsu dan keinginan. Maka di kesempatan ini perkenankanlah saya kampanye, Bapak dan Ibu. Kampanye bukan memilih siapa, memilih apa, tapi menyampaikan ide dan gagasan yang saya sampaikan berkali-kali terkait puasa atau imsak kita di bulan Ramadan ini, yaitu menahan diri dari keinginan dan hawa nafsu. Ada hasil survei yang menarik bahwa 46% umat Islam di Indonesia di bulan Ramadan lebih boros dibanding bulan-bulan lainnya. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu ini termasuk yang boros 46% atau yang tidak. Jadi hampir setengah orang menyatakan saya lebih boros di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Sisanya yang 54 ada yang menjawab tidak lebih boros dan ada yang tidak menjawab sama sekali. Kemudian dalam survei yang lain kita dapati bahwa umat Islam di bulan Ramadan meningkat belanjanya sebesar 20-30%. Ini belanja sehari-hari. Kalau belanja online-nya meningkat sampai 300-500%. Artinya kalau di bulan-bulan biasa kita belanja online 2 juta rupiah, maka di bulan Ramadan bisa jadi 6 juta atau bisa jadi 10 juta. Maka di bulan Ramadan kita memang lebih boros. Kemudian
Fenomena ini ditangkap oleh para produsen Bapak Ibu sekalian. Karenanya kita dapati belanja iklan di bulan Ramadan itu meningkat 447%, 4 kali lipat. Contoh saja di televisi. Televisi itu biasanya jam 10 sudah jarang iklannya. Nanti tengah malam itu sudah nggak ada iklan produk, yang ada iklan acara. Tetapi di bulan Ramadan jam 2 malam itu ada iklan produk. Belanja iklan di pekan pertama bulan Ramadan meningkat 76%, itu setara 233 miliar. Itu satu pekan Ramadan. Iklan sirup dan minuman di televisi itu 101 miliar. Nggak tahu kenapa kita jadi harus beli sirup di bulan Ramadan. Iklan obat antasida meningkat 1563%, luar biasa. 1563%. Nggak tahu kenapa kita harus punya promah di rumah. Ketika sahur harus minum obat, setelah buka harus minum obat. Padahal kita nggak punya sejarah sakit mah. Belanja iklan naik 447%, itu karena memang orang di bulan Ramadan cenderung boros. Sampah di bulan Ramadan meningkat 30%, Pak. Lebih banyak 30% di bulan Ramadan, di mana 39% sampah itu adalah sampah bekas bungkus makanan dan minuman. Jadi kita banyak sekali membeli makanan dan minuman dan sampahnya itu meningkat luar biasa banyak. Uniknya selama bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib kita tidak makan, tetapi berat badan kita naik di bulan Ramadan. Ini juga aneh. Gak tahu kenapa di bulan Ramadan kalau buka puasa harus banyak di depan kita, ada gorengannya, minumannya harus warna-warni, harus ada yang coklat, yang pakai sendok. Tiba-tiba saja kita harus beli hordeng baru, tiba-tiba saja harus ngecat tembok, tiba-tiba saja harus beli sejadah, tiba-tiba saja harus beli ini, tiba-tiba harus mengganti ini, tiba-tiba saja kita menjadi boros. Padahal Ramadan adalah bulan puasa atau bulan siam dan saum, yang artinya menahan diri. Kita menahan diri ketika berbuka dari keinginan pengennya buka puasa minum yang banyak sekali. Tapi padahal minum air teh saja sudah enak, air putih saja sudah enak. Kalau berbuka puasa semua nikmat, tapi nggak tahu kenapa jam 5 itu jalanan macet karena kita beli takjil. Itu fenomenanya. Saya nggak tahu Bapak termasuk yang 46% boros atau yang tidak. Tapi 46% itu luar biasa besar. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah di bulan Ramadan tadarus Al-Quran dengan Jibril setiap hari. Tadarus itu artinya satu yang membaca, yang lain mendengarkan, sehingga kalau ada bacaan yang salah, yang lain bisa membetulkan. Dan saat Nabi tadarus ini, kana ajwada minar rihil mursalah. Nabi sangat dermawan, kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Sebagian dari kita di bulan Ramadan rezekinya lebih banyak, Bapak. Dapat gaji ke-13, dapat THR. Yang itu yang kemudian kita gunakan untuk membiayai tadi keinginan kita untuk beli ini itu dan makan ini dan itu. Nabi Muhammad mencontohkan di bulan Ramadan itu bukan belanjanya yang meningkat, tetapi sedekah dan kedermawanan kita yang meningkat. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis dinyatakan lisoimi farhatan, bagi orang yang soim seperti kita, orang yang puasa, orang yang imsak tidak makan, imsak tidak memperturutkan hawa nafsu, itu dapat dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda iftarih. Yang pertama, kita gembira saat berbuka puasa. Kita sangat bahagia mendengar adzan maghrib. Kita sangat menikmati es teh atau teh hangat atau air putih atau es. Sangat bahagia. Bagi kita yang berkecukupan, buka puasa itu membahagiakan. Dan bagi orang yang miskin, bulan Ramadan itu membahagiakan, karena di bulan ini umat Islam semakin dermawan. Maka bulan Ramadan itu bulan yang membahagiakan buat semuanya.
Bahagia buat orang kaya karena bisa berbuka puasa dan bisa sahur. Bahagia buat orang miskin karena yang dermawan bertambah banyak sehingga mereka bisa, atau saudara-saudara kita bisa makan saat berbuka dan bisa makan saat sahur. Kemudian kata Nabi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kita akan bergembira saat bertemu Tuhan. Kita bergembira karena kita berpuasa. Semuanya yang kaya, yang miskin berpuasa, dan yang kaya bergembira karena uang yang Allah berikan selama hidup banyak disedekahkan, banyak didermakan, dan itu akan menjadi pahala buat kita. Maka Ramadan itu bukan bulan boros Bapak Ibu, bukan bulan konsumtif, bukan bulan memperturutkan hawa nafsu, tapi bulan untuk menahan diri dari keinginan yang sebenarnya halal, supaya kita bisa melakukan kebaikan yang lebih besar, yaitu menjadi lebih dermawan, sehingga kita berbahagia dengan Ramadan. Orang-orang yang miskin juga berbahagia dengan Ramadan karena mereka mendapatkan santunan yang lebih besar, yang lebih banyak daripada biasanya, dan mereka bisa makan sahur dan bisa berbuka karena mereka punya uang. Kemudian sama-sama di akhirat kita semua akan berbahagia karena kita mendatangi Tuhan, mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak, pahala puasa dan pahala derma atau pahala sedekah, infak dan seterusnya. Kita masih punya waktu untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar imsak dari makan dan minum, dan imsak dari berdosa baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, tapi juga imsak untuk memperturutkan hawa nafsu. Dengan kemudian jika uang kita lebih banyak di bulan ini, yang besar adalah kedermawanan dan sedekah kita, bukan belanja kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di bulan Ramadan saat berbuka dan saat nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.